orang itu. Ya,
بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد ما الطير ناح وغرد وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباح قلبي محمد ما حب لام ونادى نادى لكل فلاح نادى لكل فلاح هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد وهو النبي الحاشر قلبي محمد ونحن فيه نفاخر محمد من لم يصلي عليه فهو البخيل الخاسر فهو البخيل الخاسر وهو النبي العاقب قلبي محمد قمر أضاء كواكب محمد مسك الختام حبيبي أعلى الآنام مراتب أعلى الآنام مراتب هو أحمد محمد نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد هو أحمد لكل العاشقين حبيب وأنا حبيبي حبيبي محمد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه. Apakah suara-suara terdengar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi kita mulai ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi na'amu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi
ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Ila hadinnya salihah ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayo naqra al-Furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan ayyuhal ikhwah. Ayo, Masya Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Masya Allah. Kaifa haluki ya ukhti Yayan Maryani? Kaifa haluki? Hal ma'ana? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Naltaqi maratan ukhra fi hadhil marrah fi hadhil lailah. Alhamdulillah. Fi hadhil munasabah nastati nata'allam jama'atan fil lughatil arabiyyah, 'anil lughatil arabiyyah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama, belajar bahasa Arab. Alhamdulillah. Semoga kita dilimpahkan oleh Allah keistiqomahan dalam belajar. Alhamdulillah, al-yaum nahnu namdi fil liqa al-khamis. Pada malam hari ini kita sudah masuk di pertemuan kelima. Alhamdulillah, merupakan kesyukuran untuk kita semuanya karena kita masih diberikan keistiqomahan untuk turut belajar bersama di lembaga kami di Islamku dan bersama aku ya sendiri. Tab mubasyaratan lianna maddatana al-yaum maddatan jadidatan, karena pertemuan kita ini akan membahas materi baru, maka aku yang ingin memaksimalkan untuk materi pada malam hari ini. Tab mubasyaratan, kita langsung saja. Mubasyarah itu artinya langsung saja, mubasyaratan. Nah, walakin qabla dzalika urid an nuraji darsanal madhi. Saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk murajaah kembali pelajaran kita yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang fiil kan? Tentang fiil kita belajar macam-macam fiil, itu ada apa? Fiil madhi dengan fiil Mudhari. mudhari. Kalau fiil madhi itu artinya apa? Kata kerja yang menunjukkan. Menunjukkan kegiatan atau pekerjaan yang telah berlalu. Nah, kalau mudhari Kata kerja yang menunjukkan kegiatan atau pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. dilakukan. Nah, Masya Allah, mumtaz. Tapi, huna mawjud, hunaka al-as'ilah. Mada naqul fil Arabiyah, jam berapa? Nah, jam berapa? Idan bilamsi kaifa ta'allamna. Kemarin kita sudah belajar jam berapa. Bagaimana kita tuh ingin menanyakan jam berapa? Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Jam Kami berapa? jam berapa? Jam berapa? Al-lughat al-arabiyyah. Kamis sa'ah ya. Kamis sa'ah nata'allamu al-lughatal arabiyyah. Kamis sa'ah nata'allamu al-lughatal arabiyyah. Kalau jam berapa sekarang? Bagaimana menyebutnya? Atul an. Nah, kamis sa'atul an, kamis sa'atul an. Nah, sekarang kalau jam berapa tadi pakai kamis sa'ah atau kamas sa'ah. Tapi kalau berapa jam? Nah, sekarang dibalik. Berapa jam kita belajar bahasa Arab? Kam sa'atan Aywa. al-lughat al-arabiyyah. Nah, kam sa'atan, kam sa'atan. Nah, mungkin kalau aku ya rumuskan seperti ini. Oh, ada kam sa'atu atau kam as-sa'atu. Kalau menunjukkan berapa jam, kam sa'atan. Nah, Kan
Ada lagi satu hal yang baru mungkin teman-teman di sini ada ayu saatin, ayu saatin, ayu saatin. Ayu itu artinya yang mana sebetulnya? Ayu itu pertanyaan yang artinya itu yang mana. Saatin itu jam. Artinya di sini ayu saah itu jam berapa gitu. Juga memiliki makna ayu saah jam berapa. Ayu saah atau kamis saah, kam as-saah. Tapi kalau menanyakan berapa jam, kam saatan. Kalau jam berapa, ayu saatin bisa atau kam as-saah atau kamis saah. Nah, mungkin itu sekedar sedikit merojah kita biar kita nggak lupa. Nah, kita lanjutkan ya untuk perbedaan ini dan tambahan untuk ayu saatin itu menanyakan jam berapa ayu saatin. Tapi kita lanjutkan. Hayya nastamir. Nahnu fil yaumil khamis, kita sekarang pada hari kelima, pada pertemuan kelima, menyisakan kita 3 pertemuan lagi insya Allah di minggu depan. Tapi huna nahnu sanata'alam anit ta'am wal at'imah. Coba semuanya diikuti. Ta'amun Ta'amun. al at'imatu. Al-at'imatu. Nah, ta'amun itu artinya satu makanan. Al-at'imah atau at'imatun itu artinya makanan-makanan. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang isim. Kalau al-kalimah tanqasimu ila salasah. Kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi berapa jenis macam? Ada 3 macam. Yang pertama fi'il, yang kedua isim, yang ketiga huruf. Nah, kemarin kita sudah belajar fi'il. Nah, sekarang kita belajar isim. Isim atau menunjukkan kata benda atau nama yang menunjukkan benda. Seperti makanan, itu juga termasuk isim. Nah, setiap isim bukan biasanya, isim itu terdapat bentuk mufrad atau bentuk tunggal dan bentuk jamak atau bentuk plural. Nah, di sini to'amun artinya makanan. Kalau at'imatun atau al-at'imatu itu artinya makanan-makanan. Artinya bentuk jamaknya, bentuk jamaknya. Jadi kalau kita itu menyebutkan makanan-makanan, kita ganti bahasanya al-at'imah atau at'imah. Kalau to'amun itu berarti makanannya satu saja. Nah, gitu. Baik. Kita lanjutkan di sini. Kita akan membaca al-qiraah. Nah, tujuan kita dan al-hadaf tujuan kita itu belajar qiraah ini atau belajar bab makanan ini untuk apa? Al-mukalamatu wal bayan. Dapat berkomunikasi dan mampu menjelaskan. Bayan itu menjelaskan. Mukalamah itu komunikasi atau muhadasah juga bisa bermakna muhadasah. Muhadasah itu percakapan. Al-hadafu al-mukalamatu wal bayan. Dapat berkomunikasi dan menjelaskan. Jadi nanti aku akan memberikan bantuan untuk teman-teman merangkai kata-kata. Nah, kemarin kan kita sudah belajar macam-macam fiil. Kemudian kita juga belajar eh, beberapa istilah-istilah dasar dalam bahasa Arab. Nah, setelah kita sudah tahu kemarin, kita akan praktekkan pada tatbik hari ini. Huna, sebelum kita itu mampu untuk berkomunikasi atau menjelaskan sesuatu, maka kita perlu referensi terlebih dahulu. Referensi itu berupa al-qiraah. Al-qiraah itu artinya bacaan. Dari kata qara'a yaqra'u. Ana jadi apa? Qara'a yaqra'u, ana jadi ana Ana aqra'u. aqra'u. Nah, anta Taqra'u. taqra'u. Nah, al-qiraah kita belajar al-qiraah. Qiraah itu bacaan. Nah, kita baca terlebih dahulu di sini. Tab. Ana sa'aqra awalan wa antum tu'id. Saya akan baca dan antum silakan untuk mengulangi. Indi at'imatun kathiratun. Indi at'imatun katsiratun. Minha
ar-ruzzu was-samaku. Minha ar-ruzzu was-samaku. Wal khubzu wal fawakihu wal khadrawati. Wal khubzu wal fawakihu wal khadrawati. Hadzal yaumu atbakhu ruzza was-samaka fil matbakhi li usrati. Hadzal yawma Hadzal yaumu atbakhu ruzza was-samaka fil matbakhi li usrati. abi la yuhibbul fawakiha wa ummi la tuhibbul khadrawati. Abi la yuhibbul fawakiha wa ummi la tuhibbul khadrawat. Amma ana uhibbu kullal at'imati. Amma ana uhibbu kullal at'imati. La siyamal fawakiha wal khadrawat. La siyamal fawakiha wal khadrawat. Lianna fihima kathiran minal manafi'. Lianna fihima kasiran minal manafi'. Nah, di sini saya mencoba untuk menjelaskan indi at'imatun kathiratun. Indi, nah kita kemarin kan sudah belajar indi belum? Indi itu artinya aku memiliki. Indi aku memiliki. Sesuatu yang ada ya-nya di sini, ya di akhir itu mengindikasikan kepunyaanku, kepunyaanku. Indi aku memiliki, aku memiliki. At'imatun makanan-makanan, katsiratun yang banyak, yang banyak. At'imatun katsiratun. Minha, minha itu hanya di antara, di antaranya, minha di antaranya apa saja? Ar-ruzzu. Ar-ruzzu itu artinya nasi. Wassamaku. Wassamaku itu artinya ikan, samak. Ar-ruzzu itu artinya nasi. Wassamaku artinya ikan. Ikan, ikan laut maksudnya di sini tuh. Wal khubzu, al khubzu itu artinya roti. Wal khubzu, khubzu roti. Wal fawakihu, fawakihu artinya buah-buahan. Wal fawakihu buah-buahan. Wal khudrawati dan sayur-sayuran. Nah, ar-ruzu itu nasi, wassamaku ikan, wal khubzu roti, wal fawakihu buah-buahan, wal khudrawati sayur-sayuran. Nah, bisa dipahami ya dari kalimat pertama ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Hadzal yaumu, hadza itu artinya ini, kalau untuk perempuan menjadi hadhihi. Hadzal yaumu, hari ini, al yaum ini masuk bentuk mudzakkar, makanya menggunakan hadza di sini. Kalau semisal bulan, kalau semisal tahun. Kalau semisal tahun, tahun itu bahasa Arabnya sanatun, sanatun. Bentuknya mu'annas, maka di sini menggunakan hadhihi, hadhihi. Hada itu artinya ini untuk mudzakkar. Tapi kalau untuk perempuan atau untuk mu'annas menyebutkannya hadhihi. Hadzal yaumu, hari ini atbahu ar-ruzza, atbahu ar-ruzza. Atbahu itu artinya apa? Masak, masak. Atbahu berarti kalau atbahu siapa yang memasak? Saya. Nah, saya memasak ar-ruzza. Ar-ruzza itu apa tadi? Nasi. Wassamaka ikan. Fil matbahi, matbah mana matbah? Dapur. Dapur. Fil matbah di dapur li usroti untuk keluargaku. Untuk keluargaku li usroti. Abi la yuhibbul fawakiha. Nah, kira-kira gimana artinya? Abi la yuhibbul fawakiha. Bapak saya tidak suka buah-buahan. Nah, bapak saya nggak suka buah-buahan. Wa ummi la tuhibbul khudrawati. Sedangkan ibu Tidak nggak suka suka sayuran. sayuran. Amma ana,
amma itu artinya sedangkan. Sedangkan ana uhibbu menyukai, saya menyukai kullal at'imati. Nah, kira-kira gimana artinya? Sedangkan saya menyukai semua. Semua makanan-makanan. La siyama itu artinya khususnya atau terutama, la siyama terutama al fawakih buah-buahan wal khudrawati dan sayur-sayuran. Li'anna fihima Minta di karena di keduanya li'anna fihima kathiron minal manafi'i. Li'anna fihima kathiron minal manafi'i. Karena eh, keduanya fihima di dalam keduanya kathiron minal manafi'i. Terdapat banyak kathiron banyak minal manafi manfaat-manfaat. Nah, di sini mungkin dari teks di sini bisa dipahami teman-teman di sini. Apakah ada yang terlalu cepat penjelasan aku ya? Tidak cukup asal. Nah, baik. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada beberapa warna. Nah, barusan tadi kita kan belajar aku yang menyebutkan bahwasannya isim itu ada bentuk mufradnya, ada bentuk jamaknya. Nah, bagaimana kita itu bisa mengetahui bahwasannya itu merupakan mufrad? Mufrad itu kata tunggal atau jamak itu merupakan kata menunjukkan jamak atau banyak. Itu bagaimana? Caranya adalah melihat kamus. Nggak ada cara lain selain melihat kamus. Kecuali kalau memang sudah terbiasa sebelumnya, kemudian nggak lihat kamus, itu bisa. Tapi kalau untuk pemula belajar masih dasar, itu harus sering-sering melihat kamus. Jadi memang meskipun orang Arab pun ketika belajar dasar untuk mengetahui ini mufrad atau ini jamak itu menggunakan kamus. Nah, tapi ada ciri untuk membedakan ini mufrad atau ini eh, jamak. Biasanya kalau jamak muannas apalagi itu yang lebih mudah. Jamak muannas itu biasanya ciri-cirinya itu di huruf akhirnya itu berupa alif dan tak seperti ini panjang. Ini yang saya blok ini. Semisal al-khudrawat. Nah, ini merupakan bentuk jamak. Bentuk jamak. Itu pasti ada alif taknya. Itu pasti bentuk jamak. Nah, kemudian bentuk lainnya itu adalah bentuk panjang. Jadi kalau kita perhatikan bentuk panjang di tengah-tengah. Bentuk panjang di tengah-tengah. Semisal kita baca dulu arruzu. Arruzu itu yang warna biru. Di sini yang warna biru itu merupakan bentuk jamaknya. Yang warna ini, warna apa ini? Warna oranye ini merupakan bentuk tunggalnya. Arruzu ini merupakan bentuk jamak dari nasi. Bagaimana kalau kita itu menyebutkannya sebutir nasi? Sebutir nasi itu menyebutkannya arzatun. Arzatun. Nah, ini bentuk mufradnya. Jadi kalau satu biji nasi itu kita menyebutkannya arzatun. Arzatun. Tapi kalau nasi berarti banyak, itu arruzu. Nah, kalau di bahasa Arab itu tidak membedakan antara bentuk nasi. Kalau di Indonesia apalagi di Jawa itu kan nasi itu merupakan beras yang sudah dimasak. Jadi dari awal namanya padi. Nanti kalau tumbuhannya padi. Kemudian kalau sudah panen namanya jadi gabah. Nanti kalau gabahnya sudah dikuliti jadi apa namanya? Beras. Nanti berasnya dimasak namanya nasi. Nanti kalau masaknya itu terlalu banyak airnya jadi bubur. Kalau semisal masaknya itu terlalu gosong jadi intip.
Nah, kalau misal sudah basi, nggak mau dipakai lagi, dijemur jadi karak. Nah, itu kalau di Indonesia seperti itu kan ada nama-nama istilah. Tapi kalau di Arab itu tetap aruz. Nah, Pak Fauzi, apakah ada pertanyaan? Kurang jelas ya Pak. Ustadz, hujan. Oh ya, mungkin bisa dibesarkan volume device-nya, laptop atau handphonenya. Oh Nah, iya 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 Ustadz. Iya, iya. baik, Oke oke Ustadz, udah jelas. baik, alhamdulillah. Baik ya. Untuk nasi. Kemudian as-samak, as-samaku itu bentuk jamaknya itu samakun, samakun. Oh ya, di sini ingin aku ya berikan. Jadi isim itu terbagi menjadi dua ya. Mungkin di sini aku ya belum Sim. menjelaskan. Isim atau kata benda itu terbagi menjadi dua jenis. Ada isim makrifah, ada isim nakirah. Nah, ada yang berupa makrifah, ada yang berupa nakirah. Apa perbedaan antara makrifah dan nakirah? Sebelumnya saya tuliskan dulu di sini biar teman-teman bisa. Nah, di sini. Jadi untuk isim itu terbagi menjadi dua ya. Ah, saya aku ya baru ingat di sini. Al-ismu. Isim itu terbagi menjadi dua. Ada bentuk makrifah, ada bentuk nakiroh. Nakiro. Nah, ada bentuk makrifah, ada bentuk nakiroh. Ini nama ya. Jadi kalau misalnya diartikan ya nggak pas. Nakiroh. Ada bentuk nakiroh, ada bentuk makrifah. Apa cirinya bentuk makrifah dan nakiroh? Makrifah, bentuk makrifah itu ketika ada alif lamnya. Misal contohnya Alkitabu. Jadi ada alif lamnya di sini. Ada. Ada alif lamnya. Nah, sebenarnya ini saya berikan tanda warna beda. Alkitabu. Tapi kalau bentuk nakirohnya, dia bentuknya kitabun. Jadi nggak pakai alif lam di sini. Hmm. Nah, cukup kitabun seperti ini. Nah, kemudian untuk bunyinya, kalau ada alif lamnya di depan, berarti bunyinya di sini itu pasti alkitabu, ya. Tapi kalau bentuknya itu nggak ada alif lamnya, maka bentuknya di sini pakai tanwin, kitabun. Kalau di sini di makrifah kita menyebutnya alkitabu, tapi kalau di sini nakiroh kita menyebutnya kitabun pakai tanwin. Kalau nakiroh itu pakai tanwin, kalau makrifah itu pakai alif lam dan nggak pakai tanwin. Artinya pakai dhamma biasa. Nah, apakah perbedaan isim ini mempengaruhi makna? Iya, perbedaan isim ini mempengaruhi makna. Jadi misal al-kitabu dengan kitabun. Perbedaan maknanya di mana? Kalau al-kitabu artinya buku. Buku. Nah, ini artinya juga buku. Tapi maknanya jelas. Nah, maknanya jelas. Kemudian, tapi kalau eh, yang nakiroh artinya juga buku juga sama-sama buku artinya, tapi maknanya umum. Nah, contohnya adalah seperti ini. Eh, kita sekarang belajar tentang isim ma'rifah dan nakiroh. Contohnya, ketika aku yaitu mengatakan bahasanya ini merupakan buku, semisal. Ini buku. Ini semisal ke buku. Nah, buku ini, buku ini Alkitabu. Aku yang menyebutkan Alkitabu. Berarti jelas bukunya itu ini yang aku ya pegang. Alkitabu. Tapi kalau kitabun, aku ya bilang kitabun. Nah, berarti bukunya tuh nggak spesifik yang mana, banyak gitu. Entah bisa buku matematika, bisa buku bahasa Arab, bisa buku sosiologi, itu kitabun. Tapi kalau kita menyebutkan Alkitabu, berarti ya bukunya ini. Contohnya kalau dalam Al-Qur'an. Mungkin teman-teman sering membaca di surat Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi.
kenapa kok pakai alif lam di situ al-kitabu, bukan dzalika kitabun. Padahal juga bisa kan? Karena dzalikal kitabu dalam ayat itu ingin Allah tegaskan bahwasanya dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika itu artinya itu, dzalika itu, dzalikal kitabu itu buku. Buku pedoman yang jelas apa Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Allah ingin menegaskan bahwasanya Al-Quran ini enggak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Nah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau kita perhatikan dari teks ini, kira-kira yang bentuknya ma'rifah itu yang kata apa? Nah, Ar-ruzu. arruzu, mana lagi? Setelah Nasab. arruzu, Al-khubzu. al-khubzu, boleh. Ya, pokoknya yang semua di depannya itu ada alif lamnya, itu namanya al-ma'rifah. Isim ma'rifah. Spesifik. Jadi misal di sini disebutkan arruzu, berarti nasinya sudah pasti. Misal nasi di dapur atau nasi di mana, itu arruzu wassamaku gitu. Tapi kalau bentuknya nakiroh kayak arzatun, samakun, itu bentuknya nakiroh. Jadi misal nggak bingung, di sini ada alif lam atau nggak ada alif lam, itu maknanya itu sama. Cuman kalau secara lebih mendalam, spesifik atau tidaknya itu mempengaruhi. Jadi kalau orang mengatakan as-sayyaratu, as-sayyaratu berarti mobilnya udah jelas. As-sayyaratu, Sayyarat. al-baitu rumah. Berarti kalau ini rumahku, ini rumahku. Itu baiti. Hada baiti. Nah, oh ya, kemudian kalau isim, nah nanti kita akan Nazal belajar baitu. ini. Misal kita ingin menyebutkan kepemilikan. Ini buku saya. Berarti kita menyebutnya kitabi. 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 Nah, kalau sudah ada imbuhan di sini, kitabi, imbuhan domir di sini, imbuhan kepemilikan, maka bentuknya tidak boleh kita mengatakan al-kitabi, nggak boleh. Jadi kalau al-kitabu ya sudah al-kitabu, nggak boleh ada tambahan setelahnya. Tapi kalau kita menggunakan apa namanya kitabi, nah maka nggak boleh ada alif lam di sini. Nah, jadi kalau misal kita ingin membahasakan nasiku berarti bagaimana? Nasiku. Ruzi. Ruzi gitu ya. Nggak boleh ar-ruzi, salah. Ruzi gitu. Karena arruzu karena sudah ada alif lamnya, dia sudah spesifik. Nah, ruzi, nasiku itu juga spesifik. Spesifiknya apa? Spesifiknya kepemilikan milikku. Nah, seperti itu. Sama kayak li usroti, untuk keluargaku. Li usroti. Nah, ini kan aslinya bahasanya itu dipisah. Li dengan usroh. Li usroti. Kan bahasanya itu usrotun. Karena ada ya-nya di sini usroti. Nah, ketimbang li usroti, untuk li itu artinya untuk, li usroti. Kalau al usroti salah. Al usroti kalau ada alif lamnya salah. Tapi karena lam di sini itu maknanya adalah li, untuk. Li itu untuk, li usroti untuk. Li ustadi untuk ustadku, li usrati untuk keluargaku. Nah, baik, untuk membedakan antara jamak dan mufrad bisa dibedakan ya, bisa dipahami ya. Kemudian, oh ya, untuk ciri jamak selanjutnya adalah bentuknya itu apa namanya? Panjang di tengah. Khobais. Nah, ini kan khobaizun. Fawakih. Khobais. Yang sebelumnya itu khubzu, kemudian di sini jadinya khobais. Khobais. Fawakih. Nah,
Kalau as-samaku itu merupakan bentuk jamak apa mufrad? Nah, kan Jama. ini bukan. Karena Berat. panjangnya nggak di tengah ini, nggak pas di tengah ini. Oh iya iya. Panjangnya kan di akhir. Sama kun. Setelah Oh alif sama. masih ada huruf setelahnya. Nah, Hmm. tapi kita itu nggak bisa menjadi patokan. Menjadi patokan kalau setiap yang panjangnya di tengah itu pasti jamak. Nah, Oh iya iya. nggak bisa jadi patokan. Yang bisa jadi patokan adalah kita tetap melihat kamus. Cuman salah satu ciri yang umum itu yang pertama itu tadi di akhir itu ada tambahan alif dan ta. Kemudian di tengahnya itu panjang. Khobais, fawakih. Kemudian kayak ini, manafi, manafi. Nah, itu panjang. Ambil ini tukeran nih. Nah, baik. Dari konteks ini bisa membedakan isim makrifah dengan nakiroh kan ya. Kalau makrifah itu ada alif lamnya, kalau nakiroh nggak ada alif lamnya. Nggak ada Kalau alif. makrifah berarti harokat akhirnya itu pasti domah atau pasti fathah atau kasroh. Tapi kalau ada nggak ada alif lamnya, maka sebutannya itu tanwin, harus pakai tanwin. Tanwin. Nah, gitu. Ada pertanyaan Bu Bahjah ini ya? Ya, Ya. Alkitabu Hanifan maknahu kan tadi artinya itu sudah khusus. ya. Tapi ini kalau kita mengatakan kitabi buku saya itu kan Mm-mm. juga sudah khusus juga artinya. Apakah itu juga bisa dikatakan dia sebagai isim makrifat? Enggak. Kitabi di sini merupakan kepemilikan, tapi sifatnya itu spesifik tapi enggak spesifik seperti Alkitabu. Kalau kita itu mengatakan saya memiliki buku, saya memiliki buku. Bukunya udah jelas. Ini bukunya misal saya membawa buku. Saya memiliki buku. Itu bentuknya jadi seperti ini. Ada tambahan li kitabu. Li alkitabu. Li alkitabu. Milikku buku ini. Li alkitabu. Artinya sudah jelas-jelas ini buku. Tapi dalam konteks ini tidak perlu kita itu membingungkan maknanya umum atau jelas. Semisal kita itu menyebutkan li kitabun atau li alkitabu ya nggak masalah. Tapi untuk jenis isim makrifat atau nakirah itu ditentukan dengan alif lam atau tidaknya. Jadi kalau misal kitabi meskipun dia itu sudah jelas kepemilikan milik kita atau milikku itu bukan disebut sebagai isim makrifah. Seperti itu. Oh, iya. Baik, dari perbedaan ini bisa dipahami ya, isim nakiro, isim makrifah. Kita Insya lanjutkan Allah. untuk tatbiknya, untuk prakteknya ini di sini tadi mungkin di atas itu bentuk bahasa Arabnya. Nah, di sini kemarin kita kan aku ya sering menjelaskan bahwasanya dalam mengembangkan skill kita dalam bahasa Arab kita harus banyak praktek. Nah, bagaimana caranya? Dengan rumus ATM, amati tiru modifikasi, amati tiru modifikasi. Amati Amat. kita sudah mengamati tadi, kita sudah mencoba untuk memahami, kita amati, kemudian sekarang kita tiru, kita tiru. Nah, tadi kalau di atas itu ada perbedaan warna, ada warna yang hitam dan ada yang berwarna. Nah, kita tiru yang berwarna hitam dan kita modifikasi yang berwarna. Nah, kemudian aku ya bantu dengan teks bahasa Indonesia seperti ini. Nah, setelah ini, setelah pelajaran kita, mungkin teman-teman bisa menghampiri dapurnya masing-masing. Menghampiri dapurnya masing-masing untuk melihat kira-kira bagaimana atau keadaan dapurnya masing-masing. Ada makanan apa saja di sana. Nah, Oh. bagaimana caranya untuk memodifikasi? Saya memiliki makanan yang banyak. Di antaranya, nah disebutkan di rumah itu makanan sekarang itu apa saja. Misal ada nasi goreng, nasi padang, nasi lemak, nasi apa. Nah itu disebutkan. Aku ya nggak tahu bahasa Arabnya gimana. Udah ditulis saja dulu pakai bahasa Indonesia. Ditulis saja dulu pakai bahasa Indonesia. Misal di sana ada timun, ada apel, ada semuanya ditulis dulu. Nah, kemudian kita tulis pakai bahasa Indonesia dulu. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam teks ini. Saya memiliki makanan yang banyak. Di antaranya, kalau aku ya contohkan di sini, daging, ikan, sayuran, dan nasi.
Hari ini saya masak nasi dan daging panggang untuk keluargaku. Nah, kan tadi kan teksnya sama. Nah, ini cuma versi bahasa Indonesianya. Ayahku tidak suka sayuran dan ibuku tidak suka daging. Nah, disesuaikan nanti. Ayah Kok hilang suaranya, Ustaz? ini apa bisa terdengar? Ayo, kelas Ustaz. Nah, saya ulang lagi. Saya memiliki makanan yang banyak, di antaranya daging, ikan, sayuran, dan nasi. Hari ini saya masak nasi dan daging panggang. Nah, misal di sini Bu Bahjah misal bukan masak daging, ya misal masak sayur atau masak apa, nah itu disesuaikan. Nanti dikembangkan. Ditulis bahasa Indonesianya dulu, biar untuk memudahkan. Ayahku tidak suka apa? Sesuaikan. Misal atau diganti ayahku eh, Dekat. semisal eh, diganti suamiku tidak suka sayuran atau istriku tidak suka sayuran boleh, sedangkan suamiku apa istriku tidak suka apa, nah itu biasa sukaan. Kalau di sini aku ya contohkan ayahku karena aku ya masih masih belum punya istri, jadi Oh, nggak pakai Masya istri. Allah. Misal di Waktu ini, Ustaz. Insya ah, Allah. ayahku tidak suka sayuran dan ibuku tidak suka daging, sedangkan aku suka semua makanan. Atau misal nggak suka semua makanan, nggak apa-apa. Sedangkan aku suka makanan apa, langsung disebutkan. Sedangkan aku suka makanan apa. Nah itu bisa dikembangkan untuk apa peningkatan skill kita. Nah nanti kalau sudah dituliskan, kita sudah menulis bahasa Indonesianya, kemudian kita susun, kemudian kita cari bahasa Arabnya. Semisal timun ini bahasa Arabnya apa ya? Nah, kita gunakan eh, kecanggihan teknologi sekarang. Misal pakai Google Translate boleh nggak? Boleh, boleh. Misal pakai Google Translate atau pakai kamus-kamus yang sudah ada. Misal di rumah ada kamus, Pas, Ustaz. Oke, bagaimana? translate. Kenapa? Suka ndak pas artinya. Nah, kalau untuk Google Translate, saran aku ya itu untuk mencari mufrad saja atau mencari bahasanya saja. Jadi Oh, kalau untuk penyusunan kalimatnya kita sendiri saja. Makanya di sini aku ya eh, memberikan template-nya atau memberikan contohnya. Nanti teman-teman bisa kembangkan dan dimodifikasi sendiri. Ditulis bahasa Indonesianya, terus itu ditulis Arabnya bagaimana. Boleh pakai kamus-kamus yang sudah ada, misal kamus Munawir atau kamus yang sudah ada di rumah juga nggak apa-apa. Kalau misal nggak punya kamus, bisa di HP atau semisal nggak punya di App Store, di Play Store itu juga banyak kamus-kamus bahasa Arab. Silakan itu bisa dimanfaatkan dan juga ada kamus apa Google Translate atau Bing Translator juga bisa dimanfaatkan. Jadi kecanggihan teknologi kita saat ini kita maksimalkan untuk membantu skill kita dalam bahasa, belajar bahasa. Nah, nanti kalau kita itu sudah memahami konteks-konteks atau bahasa-bahasa ini, insya Allah nanti bisa kita terapkan melalui keseharian kita atau kita terapkan di ibadah-ibadah kita. Nah, seperti itu. Baik, eh, kita lanjutkan dulu. Ini paham ya untuk pengembangan skill ini, Alhamdulillah. tugas Insya mandirinya. Allah, Nah, insya untuk Allah. tugas mandirinya, silakan teman-teman kreativitaskan lagi. Nanti setelah ini, oh kan sudah saya share-kan juga itu yang untuk apa namanya PPT-nya yang ini. Nah, kemudian kita lanjut ke al-qawaid, kaidah. Baik. Hunakal qaidah. Di sini ada beberapa kaidah atau ya kaidah bahasa Arab. Nah, ini bagaimana kita itu mengungkapkan kepemilikan. Saya memiliki roti. Tadi kan indi at'imatun, saya memiliki makanan. Indi to'amun atau indi at'imatun, saya memiliki makanan yang banyak. Nah, bagaimana? Indi itu dari kata indah. Indah itu artinya memiliki. Indah. Sebetulnya kata indah di sini itu memiliki arti yang banyak ya. Tapi dalam konteks ini yang kita pelajari sekarang, indah di sini memiliki arti memiliki. Sebetulnya indah itu juga bisa berarti ketika. Semisal kita ingin merasakan maghrib, ketika maghrib, indal maghrib, ketika isya, Dalam indal isya'i, Indonesia. ketika pagi hari, indah sobahi,
Inda itu juga bisa artinya ketika. Inda. Tapi inda di sini juga bisa memiliki arti memiliki. Memiliki inda kemudian ditambah memiliki ad-dhamir. Dhamir itu kata ganti. Semisal kalau aku memiliki, bagaimana bahasa Arabnya? Indi. Indi Ini ditambah ana kemudian berubah menjadi bukan inda ana tapi indi. 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 Nah, gitu. Indi. Semisal saya memiliki buku. Bagaimana? Saya memiliki buku. kitabun. Indi kitabun. Nah, kalau inda, inda ditambah anta, kamu memiliki menjadi indaka. Endakal. Indaka. Nah, semisal eh, indakal kitabu. Indakal kitabu. Endakal kita. Kamu memiliki buku. Indakal kitabu. Endakal Kalau kita. Nah, kalau semisal ditujukan ke kamu perempuan, jadi Indaki. indaki, indaki. Nah, uniknya kalau bahasa Arab, kalau khusus untuk indaka dan indaki, itu juga memiliki makna pertanyaan. Jadi semisal intonasinya beda, indakal kalamu. Indakal kalamu artinya kamu memiliki pena. Indakal kitabu, kamu memiliki buku. Tapi kalau kalau nadanya itu dinaikkan di akhir, indakal kitabu atau indakal kalam itu artinya pertanyaan. Kamu punya pulpen kah? Kamu punya buku kah? Nah, gitu. Indakal kalam ada agak naik dikit di akhir. Indakal kitab, indakal kalam. Tapi kalau datar, indakal kitab. Itu berarti artinya kamu memiliki buku. Nah, gitu. Kemudian kalau untuk menandakan dia laki-laki, inda ditambah huwa menjadi indahu. Indahu. Nah, kemudian kalau hiya menjadi indaha. Indah. Kalau nahnu menjadi indana. Indana. Nah, indahu, indaha, indana. Jadi semisal kami memiliki roti. Kami memiliki roti. Berarti bagaimana? Indana lakzu. Indana al-khubzu. Indana al-khubzu. Nah, inda itu tadi aku ya katakan bisa makna memiliki, bisa artinya itu ketika, bisa juga artinya itu menurut. Menurut. Jadi artinya di sini tuh bisa menurut, bisa memiliki. Tapi yang di sini tuh lebih condong ke memiliki. Maksudnya tuh kita sedang membahas artinya itu memiliki. Tapi aku ya di sini tuliskan juga. Jadi biar agak banyak referensinya. Bisa Anda itu artinya itu menurut. Menurut. Jadi semisal menurutku belajar bahasa Arab itu penting. Menurutku, Indi, menurutku belajar bahasa Arab, nata'allamu al-lughatal arabiyyah muhimmah. Jiddan. Muhimmah jitan. Menurutku Indi atau bagaimana menurutmu? Kaifa indaka? Kaifa indaka? Bagaimana menurutmu? Kaifa indaka? Atau kaifa indaki? Gitu. Nah, baru bagaimana menurutmu? Indi menurutku. Nah, menurut Inda. Bisa juga artinya tuh ketika. Nah, Inda sobahi ketika sore. Ketika pagi. Indal masai ketika sore. Nah, seperti itu. Menurut ketika. Baik. Untuk pemahaman kaidah ini bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Baik. Di sini ada langsung ini kita baca dulu. Mungkin teman-teman ada bertanya. At-tatbik itu artinya praktek. Tatbik. Amaro al-ustadu atau jadi amarat al-ustadatu anturakibat darsa lisona'il kalimati min. Ustadz atau guru memerintahkan, amaro itu memerintahkan, anturakiba untuk menyusun. Anturakiba untuk menyusun, ad-darsa untuk menyusun pelajaran atau materi,
li sona'il kalimah, untuk membuat. Sona itu membuat, al kalimah itu kata-kata atau ya kata-kata, min dari tadi yang kita pelajari tadi, inda ad-dhamir al-atma. Nah, di sini aku ya berikan tugasnya di bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk tugas secara langsung untuk pemahaman kita terkait kaidah yang kita pelajari. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana kita menyebutkannya, saya memiliki buah. Bagaimana? Saya memiliki buah. Bahasa Arabnya berarti Indil saya memiliki fakihatu. indil fakihatu. Indi al-fakihatu. Nah, indil fakihatu atau indi fakihatun. Nah, semisal kamu laki-laki memiliki sayuran. Indakal khadrawat. Indakal khadrawat. Indakal khadrawat. Kalau semisal kami memiliki ikan, kami memiliki ikan. Indana Samaku. as-samaku. Indana as-samaku, indana as-samaku. Nah, sekarang mungkin teman-teman akan agak berpikir, bagaimana kalau kita menyebutkan keluargaku memiliki makanan yang banyak? Keluargaku memiliki makanan yang banyak. Bagaimana? Usrati indaha at'imatan kasiratan. At'imatun kasiratun. Nah, eh, kalau saya memiliki makanan yang banyak tadi kan indi at'imatun katsiratun. Tapi kalau ditambah keluargaku, nah itu berarti inda usroti Usrati. at'imatun katsiratun. Hmm. Inda usroti Inda usrati at'imatun katsiratun. kasiratun. Nah, jadi kan rumusnya itu inda dulu baru dhamir atau kata gantinya. Inda dulu baru kata gantinya. Nah, jadi bukan usroti indah, bukan. Tapi inda dulu baru semisal nama orang, semisal Pak Fauzi, semisal Pak Fauzi memiliki roti. Pak Fauzi memiliki roti. Nah, bagaimana kira-kira bahasa Arabnya? Nah, inda Fauzi dulu. Nah, inda dulu baru Fauzi. Inda Fauzi al-khubz. Al-hubza. Nah, al-khubzu. Inda Fauzi al-khubzu. Nah, seperti itu bentuknya. Jadi inda ditambah namanya baru punya apa. Sama kayak keluargaku memiliki makanan yang banyak. Inda usroti, Inda keluargaku. usrati at'imatun At'imatun kathir. kasiratun. Ya. Nah, sekarang Inda. bagaimana kalau kita itu bentuknya itu tidak memiliki. Saya tidak memiliki roti. Nah, bagaimana? Saya tidak memiliki roti. Nah, kalau untuk Ma. kalau untuk saya tidak memiliki roti, itu digunakan rumusnya ditambahin dengan ma. Ini Ma. namanya manafiyah. Manafiyah Manafiyah. itu ma yang memiliki makna tidak. Tidak. Ma yang kan kalau kita itu belajar kemarin, tidak itu kan bahasa Arabnya itu la. La. Lah. Nah, la. Tapi kalau dalam ini kita menyebutkan la indah salah. Kita menggunakannya ma indah, menggunakannya Ma inda. ma nafiyah. Namanya ma indah artinya saya tidak memiliki. Ma indi berarti saya tidak memiliki. Kalau saya tidak memiliki roti berarti ma indi al khubzu. Nah, berarti kalau semisal kami tidak memiliki roti, bagaimana membahasakannya? Ma indana al-hubzu. Nah, kalau kamu perempuan tidak memiliki buah. Ma indakil tawaku. Nah, ma'indakil fakihatun. fakih. Nah, seperti itu ya. Dari konteks ini bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah, ba'da hada ana saursilukum anil imatah. Setelah ini akan saya kirimkan kuis. Nah, bisa teman-teman langsung kerjakan untuk kuisnya. Nah, saya kirimkan dulu untuk kuisnya. Nah, bisa teman-teman setelah ini bisa dikerjakan. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan di sini? Ada Ustaz.
Ana Tafadhol. ma indi artinya aku tidak punya. Kemudian ma itu ma an-nafiyah. Naam, Ya, Ustaz. Kalau misalnya kita katakan eh, hal katab tadirosah gitu kan, biasanya kita menjawab ma katabtu kalau belum menulis. iya, Ustaz, iya, ini sahih. ma-nya juga dinamakan ma nafiyah. Benar. Jadi untuk ma itu selain untuk konteks dengan indah, kalau kita itu ingin menerapkan ma nafiyah, kita menerapkannya kepada fi'il maldi. Fi'il maldi, kata kerja lampau. Saya belum menulis, misal ma katabtu. Saya belum membaca, ma qara'tu. Kalau ma aqra'u salah. Kalau ma aqra'u salah. Kalau fi'il mudhari salah. Maaf, Yang betul adalah fi'il madhi. Semisal saya belum paham. Ma fahimtu. Ma pahim tuh. fahimtu. Saya belum paham. Ma fahimtu. Saya tidak paham bukan belum. Kalau saya belum paham itu lam afham. Nah, kalau kalau apa namanya? Eh, Fahim tu ma saya fahimtu. paham. Bagaimana? Kalau ma fahim tu saya tidak paham ya. Kalau Ya. la la abham saya apa gimana kita Ah, mengartikan la abham ma fahim tu sama lam ah, abham, Ustaz. baik, baik, baik. Saya jelaskan dulu. Ma fahimtu artinya tidak. Ma di sini kan manafia. Artinya tidak. Saya tidak paham. Tapi kalau la afham juga artinya tidak paham. Tidak. La itu tidak. Baru kalau lam afham itu belum paham. Lam afham, belum paham. Jadi kalau tidak itu kan umum. Kalau lam itu belum, itu memiliki kemungkinan paham setelahnya gitu. Kalau la itu bisa jadi paham, bisa jadi nggak paham juga gitu. Tapi kalau lan afham, saya Lan tidak akan paham. afham. Ya. Lan afham. Semisal kalau orang sudah tua, kemudian diminta untuk belajar belajar apa keilmuan, semisal kesehariannya itu petani, diminta untuk bikin robot gitu semisal. Ya mungkin akan ngomongnya tuh lan afham. Nah gitu ya. Iya. Biasanya itu ke Oh. sawah tiap hari malah disuruh bikin robot, belajar robot. Ya mungkin umurnya sudah tua, sudah berusia lanjut, disuruh belajar yang serius ya mungkin ngomongnya tuh lan afham, tidak akan paham gitu. Lan itu artinya tidak akan. Kalau lam itu belum, kalau la itu tidak. Kalau ema dengan la itu memiliki makna yang sama. Cuma konteksnya kalau la itu gandengannya itu dengan fi'il mudhari. Tapi kalau ma itu gandengannya dengan fi'il madhi. Nah, gitu. Ma Fi'il qara'tu. madhi. Saya nggak baca. Ma qara'tu, nggak baca. Ma amiltu. Saya nggak mengerjakan. Gitu. Seperti itu untuk ma. Intinya At-tatbiq gandeng sama fi'il madhi ya Ustaz ya. Bagaimana? Intinya kalau ma itu untuk fi'il madhi. Ya, kalau la untuk fi'il mudhari. Nah, fi'il gitu. mudhari. at-tatbiq maknahu ya Ustaz. Tatbiq itu artinya praktek atau penerapan. Tatbiq, praktek. Nah, makanya untuk bahasa itu bagaimana kita itu bisa belajar bahasa gampang ya praktek gitu. Nggak ada cara yang lebih ampuh daripada selain praktek. Jadi untuk tahap-tahap pertama di basic 1, basic 2 dan basic 3 kita akan memperkaya dulu dengan mufradat, baru nanti ketika di tingkat lanjutan basic 3 itu sudah akan kita praktek, lebih banyak praktek. Jadi karena mungkin karena kita itu di rumah itu jarang menggunakan bahasa Arab. Nah, setidaknya kita gunakannya itu ketika ibadah, kita ketika ibadah itu kita lebih paham gitu, lebih paham. Semisal kayak penggunaan domir hu dengan domir ha, itu kita sudah oh kalau hu itu untuk laki-laki. Semisal kita ingin mendoakan keluarga kita, itu berarti sudah tepat sasaran, dan sampai kita tuh salah sasaran. Allahumma firlahu warhamhu, misal Allahumma firlah berarti untuk perempuan. Nah, seperti itu.
Atau ketika kita baca Al-Quran, kita yang sudah kita pelajari itu bisa kita, oh ya ini mungkin yang diajarkan tadi. Misal kita ingin mencari isim ma'rifah dengan isim nakirah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah semisal kita membaca, oh ini isim ma'rifah, ini isim nakirah. Nah, itu nanti akan terasa nikmat, apalagi kalau kita itu mendalami maknanya. Misal kayak dzalikal kitab, yang mudah-mudah. Al-kitabu. Kenapa kok al-kitabu bahasanya? Oh ma'rifah. Oh ma'rifah itu jelas. Oh berarti memang yang Allah ingin katakan ya Al-Qur'an ini udah jelas. Nah, misal seperti itu. Kita bertanya kepada diri kita sendiri dan kemudian kita berusaha untuk mencari jawabannya itu secara mandiri dulu. Baru ketika kita itu bingung, kita eh, temui guru kita atau temui teman kita, bertanya di situ. Nah, insya Allah yang akan membantu. Kita sama-sama belajar. Jadi, semisal teman-teman ada pertanyaan di sini, silahkan bertanya. Semisal aku ya belum bisa menjawab, akan aku ya tanyakan kepada guru aku ya atau teman aku yang lebih paham. Nanti baru kita akan belajar kembali dan aku ya sampaikan. Nah, seperti itu ya. Mungkin untuk pertemuan ini sampai di sini. Apabila ada pertanyaan lagi bisa dilanjutkan di grup saja. Untuk sebelumnya,